Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ilunsa Zain, NIM ke2518035, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP dan 8 keterampilan dasar mengajar. RPP ini nantinya merupakan format yang sudah dibakukan di Prodi sehingga juga akan digunakan oleh kelompok-kelompok lain dalam praktek micro teaching. Karena sebenarnya format RPP ini harus disusun sesuai dengan permen. Oke, langsung aja kita menuju ke RPP-nya. Yang pertama, yang paling atas ada Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta. Ini hanyalah sebuah kebakuan bahwa RPP ini nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan praktek micro teaching. Kemudian selanjutnya ada judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pengajaran Mikro. Kemudian di bawahnya ada identitas. Identitas ini berisi mata pelajaran, kompetensi keahlian, kelas atau semester, kemudian pertemuan keberapa, dan waktu. Untuk pengajaran mikro ini waktunya hanya 15 menit. Kemudian mata pelajaran dan kompetensi keahlian ini diambil dari mata pelajaran yang sudah ada di SMK. Selanjutnya, dalam RPP dicantumkan komponen keterampilan dasar mengajar. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen dalam membuka pelajaran meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. Komponen untuk menutup pelajaran meliputi meninjau kembali atau mengevaluasi. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Itu meliputi kejelasan, penggunaan contoh ilustrasi, pengorganisasian, penekanan, dan balikan. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Ini meliputi bersikap tanggung jawab, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, menuntut tanggung jawab siswa, dan petunjuk yang jelas. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan memberi variasi. Variasi ini dapat berupa variasi suara, mimik dan gerak, kesenyapan, kontak pandang, perubahan posisi, memusatkan, variasi visual, variasi aural, variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi, dan yang terakhir variasi pada interaksi dan kegiatan siswa. Selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan ini bisa berupa penguatan verbal maupun penguatan nonverbal. Kemudian keterampilannya selanjutnya, keterampilan memimpin kelompok diskusi. Dinilai kriterianya itu bisa dari sikap, dari urutan, bahasa, dan kesopanan. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Yang pertama, meliputi pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, pemberian tuntunan, pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, kemudian urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, dan yang terakhir mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini meliputi seperti mengorganisasikan, membimbing dan memudahkan belajar, rencana yang memadai, kemudian adanya tugas, berkomunikasi antar pribadi, merencanakan dan menjelaskan kegiatan belajar mengajar, kemudian pendekatan guru, dan yang terakhir adanya rencana. Nah, dalam praktek pengajaran mikro nanti, setiap satu kali praktek itu nantinya keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan itu ada 2. Jadi dalam RPP ini juga dituliskan 2 keterampilan yang dilatih. Kalau yang di sini dipilih keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan keterampilan menjelaskan. Kemudian untuk komponen keterampilan dasar mengajar yang banyak tadi, nanti dari setiap keterampilan dasar mengajar masing-masing diambil 2 atau 3 komponen saja karena waktunya yang terbatas. Seperti dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini diambil menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi.
Nah, sekarang kita masuk ke poin A, yaitu kompetensi inti. Di sini kita mesti paham mengenai apa itu KI dan KD. Nah, kompetensi inti inilah yang disebut dengan KI. Nah, di sini dalam kompetensi inti ini meliputi KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Yang notabene dalam pembelajaran nantinya itu materi akan terkait dengan KI 3 yaitu pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Selanjutnya masuk ke poin B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini nanti akan dibuat tabel. Sebelah kiri ada kompetensi dasar dan sebelah kanan ada indikator pencapaian kompetensi. Yang perlu diingat dan diperhatikan adalah penomoran. Jika nomornya 3.1, maka artinya mengambil dari KI 3 nomor 1. Dalam indikator pencapaian kompetensi ini, penomorannya juga tidak sembarangan. Nomor 3.1.1 ini berarti diambil dari kompetensi inti 1, KI 1, dan kompetensi dasar 3.1, dan kemudian nomornya menjadi 3.1.1. IPK sendiri merupakan tolak ukur ketercapaiannya suatu KD. IPK dirumuskan dengan menggunakan karakter operasional yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam IPK minimal harus menjembatani antara loss dan hodge. Cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya adalah dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 yaitu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam aspek kognitif ada 6 tingkatan yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, dan C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Yang merupakan LOTS atau Low Order Thinking Skill itu meliputi C1 sampai C3, dan yang merupakan HOTS adalah C4 sampai C6. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin C, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan jabaran lebih rinci dari indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan KD dan KI 3 dan KI 4. 3.1.1.1 ini merupakan operasional dari 3.1.1. Dalam menulis tujuan pembelajaran ini menggunakan kata kerja operasional atau yang biasa disebut dengan KKO. Nah, dalam menyusun tujuan pembelajaran ini menggunakan rumus ABCD, jadi harus ada komponen ABCD. Nah, apa aja sih komponen ABCD itu? Yang pertama yaitu komponen A yaitu audience. Audiens yang dimaksud adalah peserta didik. Nah, di sini ini audiensnya. Kemudian B, behavior. Behavior merupakan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Nah, behavior yang di sini itu menjelaskan peralatan gambar teknik. Nah, ini behaviornya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu C. C adalah condition. Condition merupakan prasyarat dan kondisi yang disediakan serta proses yang harus dilalui agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, ini untuk conditionnya ini melalui diskusi dan menggali informasi. Nah, ini yang dimaksud dengan conditionnya. Selanjutnya yaitu komponen D yaitu degree. Ini adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif, atau norma perilaku. Nah, ini yang dimaksud dengan degree di sini adalah tepat sesuai standar ISO. Nah, ini degree-nya. Selanjutnya yaitu poin D, materi pembelajaran. Di sini tidak perlu dituliskan semuanya, cukup poin-poinnya. Yang untuk materi lengkap nanti akan ada di bahan ajar. Nah, bahan ajar itu nantinya akan ditaruh di lampiran.
Selanjutnya masuk ke poin E, yaitu pendekatan strategi dan mode. Yang pertama yaitu pendekatan. Salah satunya yaitu pendekatan scientific learning. Di sini bukan menjadi sintak, tapi terintegrasi di dalam langkah pembelajaran. Dalam scientific learning ini ada yang namanya 5M, yaitu mengamati, menanyai, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 5M ini merupakan kegiatan siswa. Selanjutnya yaitu model. Ada 6 jenis model yang disarankan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Nah, salah satunya yaitu discovery learning ini. Untuk discovery learning ini ada yang namanya sintaks. Nah, sintaks ini akan berbeda-beda tergantung dengan jenis model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya yaitu strategi dan mode. Strategi dan metode. Untuk strategi dan metode ini bisa berupa diskusi, tanya jawab, penugasan, dan praktik. Poin F, kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini, bagian E tadi harus tercermin pada bagian kegiatan pembelajaran. Pada bagian kegiatan pelajaran ini dibuat tabel. Tabel ini berisi kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu. Kegiatan pembelajaran ini meliputi pendahuluan atau kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Sintaks pembelajaran akan tercermin kira-kira pada kegiatan inti ini. Karena waktu untuk pengajaran mikro ini terbatas, jadi untuk pendahuluannya hanya 2 menit, kemudian kegiatan inti 10 menit, dan kegiatan penutup 3 menit. Dalam kegiatan inti ini meliputi stimulan atau guru memberi rangsang, kemudian ada identifikasi masalah, pengumpulan data melalui eksperimen, verifikasi dan pembuktian, generalisasi, dan menarik kesimpulan, kemudian yang terakhir baru masuk ke kegiatan penutup. Ini waktunya kira-kira 3 menit. Ini adalah representasi dari model discovery learning. Ini poin B yaitu alat atau bahan dan media pembelajaran. Alat ini sifatnya hanya sekedar alat, jadi tidak habis. Contohnya seperti mistar, jangka, pensil, spidol, dan papan tulis. Kemudian yang kedua yaitu bahan. Bahan ini sifatnya setelah digunakan maka habis, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Contohnya ini adalah kertas gambar. Kemudian yang ketiga yaitu media. Media ini bisa berupa slide PowerPoint dan papan tulis bergambar materi, gambar teknik. Gambar tekniknya bisa terlampir. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Nah, di sini dituliskan referensi dari sumber belajarnya itu dari mana. Nah, ini contohnya dari buku membaca gambar teknik. Selanjutnya yaitu poin I, yaitu penilaian pembelajaran. Di sini ada yang namanya teknik penilaian dan instrumen penilaian. Di teknik penilaian ini ada teknik penilaian tertulis dan ada teknik penilaian unjuk kerja. Kemudian untuk instrumen penilaian ini dimasukkan menjadi bagian dalam RPP, bukan dalam lampiran. Misalnya bentuknya soal, itu nanti ditulis dalam RPP. Nah, nanti untuk kunci jawaban atau norma penilaiannya baru dijadikan di lampiran, seperti itu. Kemudian setelah itu di bawah ada tanda tangan mahasiswa dan mengetahui dari dosen pembimbing mikrotipping. Sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai 8 keterampilan dasar mengajar dan format PPP yang akan digunakan untuk praktek pengajaran mikro. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you for the next video.